Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami hendak mendengar firman-Mu. Penuhilah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu dapat kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, Shalom bagi kita semuanya. Senang rasanya kita bisa bertemu kembali pada saat ini dalam khotbah Minggu tanggal 11 Juli 2021, yaitu pada minggu ke-6 setelah Trinitatis. Firman Tuhan bagi kita diambil dari kitab Amos pasal 7 ayat yang ke-10 sampai ayat 12. Demikian firman Tuhan. Amos diusir. Lalu Amasya imam di Betel menyuruh orang menghadap Yerobeam raja Israel dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan Tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataan. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buang. Lalu berkatalah Amasya kepada Amos, "Lihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda. Carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amasya, "Aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan mengiring kambing domba. Dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, tema khotbah kita pada saat ini adalah tetaplah menyuarakan kebenaran. Ketika kita membaca nats ini, kita bisa memahami bahwa Amos adalah nabi yang ditolak oleh Israel, ditolak oleh Imam Amasya di Betel, dan ditolak oleh Raja Yerobeam. Dan dia tidak diakui sebagai nabi, utusan Allah, sebagai penyambung lidah Allah untuk menyampaikan nubuatan-nubuatan bagi bangsa Israel. Tentu bahwa penolakan ini memiliki alasan tertentu bagi bangsa Israel. Terutama bahwa Nabi Amos menyampaikan nubuatan-nubuatan atas hukuman-hukuman yang akan terjadi bagi bangsa Israel karena kesalahan dan keberdosaan. Tentu bahwa mendengar kesalahan dan kejelekan, keburukan yang terjadi di Israel, itu mereka tidak senang mendengar. Pasti tidak suka mendengar ketika bangsa Israel dibongkar habis oleh Amasya tentang keburukannya dan kejahatannya di hadapan Allah. Hal inilah mereka tidak mampu menerima apa yang disampaikan oleh Nabi Amos kepada bangsa Israel. Bapak Ibu saudara-saudara yang kami kasihi, ada tuduhan yang disampaikan oleh Imam Amasya. Kalau kita melihat tadi di ayat 10 dan ayat 11, bahwa ada di sana tuduhan yang disampaikan Amasya, bahwa Amasya menyuruh seorang menghadap Raja Yerobeam dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan Tuhan di tengah-tengah kaum Israel.
negeri ini tidak dapat lagi menahan perkataan. Ini adalah tuduhan yang disampaikan oleh Amasya kepada Nabi Amos. Dan tuduhan ini adalah wajar. Mengapa wajar? Karena Amos sedang membicarakan keburukan yang terjadi, yang diperbuat oleh raja dan yang diperbuat oleh imam yang ada di Betel pada saat itu. Mereka sekongkol antara raja dan imam, mereka sekongkol. Mereka mengadakan persekongkolan di tengah-tengah ketidakadilan, di tengah-tengah bangsa Israel. Tuduhan itu juga disampaikan oleh Imam Amasya bahwa Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang. Ini adalah disampaikan oleh Amos kepada bangsa Israel. Dan hal ini diperbesar-besar oleh Amasya pada saat itu. Sehingga raja membenci Amos. Demikian juga imam yang ada di Betel membenci Amos. Dan apa yang disampaikan oleh Amos tentang nubuatannya, tentang ketidakadilan yang ada di Israel, membuat bangsa Israel resah, gelisah, takut, dan khawatir. Tetapi tidak mendatangkan pertobatan. Tidak mendatangkan perubahan bagi mereka karena mereka menolak untuk mendengar. Mereka menolak untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Amos. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika mereka mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Amos, maka hukuman Tuhan tidak akan terjadi bagi bangsa Israel. Saudara-saudara, di tengah-tengah penolakan, walaupun bangsa Israel, Raja Yerobeam dan Imam Amasya di Betel mengusir Nabi Amos, tetapi Nabi Amos tetap menyuarakan suara, tetap menyuarakan kebenaran. Dia tidak takut apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Nabi Amos, bahwa dia tetap konsekuen untuk menyampaikan hal. Dia hanya melakukan apa yang diperintahkan Allah untuk dia sampaikan. Bapak Ibu Saudara-saudara, di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi oleh Amos, di tengah-tengah penolakan, dia tidak gentar, dia tidak takut, tetapi dia tetap menyampaikan suara. Saudara-saudara, situasi yang terjadi pada saat itu adalah bahwa banyak sekali terjadi penindasan bagi orang-orang yang miskin, bertopengkan ibadah. Penindasan terjadi di mana-mana kepada masyarakat, kepada umat Allah, kepada orang-orang yang tidak berdaya, kepada orang-orang yang miskin, bertopengkan ibadah. Tetapi untuk menutupi kesalahan dan dosa mereka, jadi ibadah dipakai sebagai alat untuk menutupi segala dosa dan kesalahan, sehingga Tuhan akan menghukum mereka. Tentu tidak ada yang mau dihukum karena dosanya atau kesalahannya, hingga pada satu waktu Amos difitnah oleh Amasya dan memberikan keterangan kepada raja bahwa Amos melakukan persepakatan untuk melawan raja. Dengan berkata, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Itulah yang menjadi dasar Amasya untuk mengusir Amos dan Israel dengan mengatakan, pergilah enyalah ke tanah Yehuda. Carilah makananmu dan bernubuatlah di sana dan jangan bernubuat di Betel. Sebab ini adalah tempat kudus raja dan bait suci kerajaan. Lalu Amos menjawab, aku ini bukan nabi dan aku tidak termasuk golongan nabi. Tetapi Tuhan mengambil aku dari seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Di akhirnya Amos menyampaikan firman Tuhan kepada Amasya demikian. Istrimu akan bersundal di kota dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagi dengan tali pengukur dan engkau sendiri akan mati di tanah yang najis.
Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, kehidupan Amasya dan Raja Yerobeam pada saat itu mungkin juga mengalami ketakutan yang berlebihan dan juga kekhawatiran dan kegelisahan bahwa kerajaannya akan habis, kerajaannya akan diambil alih oleh orang lain. Dan ini juga sering bisa terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Sering manusia ketika kesalahannya dibongkar, ketika keburukannya dibongkar secara terbuka, maka kita menjadi marah. Kita menjadi orang yang sangat senang, sangat tidak suka kepada orang yang membongkar setiap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Hal itulah yang dialami oleh Raja Yerobeam dan Amasya. Yang seharusnya bahwa ketika firman Tuhan disampaikan, ketika nubuatan disampaikan oleh Nabi Amos, seharusnya mereka bertobat. Karena ketika kebohongan itu dibongkar, mereka tentu sudah mengetahui dengan benar bahwa mereka sungguh-sungguh bersalah di hadapan Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa Raja dan Imam Amasya menolak untuk bertobat, menolak untuk percaya kepada Tuhan pada saat. Hal yang penting bagi kita adalah di dalam kehidupan kita melalui khotbah kita pada saat ini adalah yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa yang pertama bahwa kita harus menerima kebenaran. Bapak Ibu Saudara-saudara, semenjak kita lahir bahwa kita sudah berbuat dosa, dan dosa itu mengakibatkan kehancuran, dosa itu mengakibatkan penderitaan, dosa itu mengakibatkan kesusahan bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, bahwa kita harus menerima kebenaran. Kita harus menerima teguran ketika kita bersalah. Dan ketika ada orang yang menegur kita, bahwa teguran itu adalah untuk memperbaiki perilaku, untuk memperbaiki kehidupan kita supaya kita hidup benar, supaya kita hidup benar di hadapan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Dan kita akan menerima anugerah kebenaran yang datangnya daripada Tuhan ketika kita menerima kebenaran. Berbeda dengan Raja Yerobeam, dia tidak menerima kebenaran karena sudah terlalu enak melakukan ketidakadilan, melakukan kesalahan, melakukan dosa-dosa bagi bangsa Israel. Raja dan imam pada saat itu memperkaya diri dari orang-orang yang miskin, dengan menindas orang miskin, dengan menindas orang yang susah. Mereka memperkaya diri mereka sehingga mereka menjadi sangat sulit dan bahkan tidak menerima kebenaran yang disampaikan Amos kepada mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Dan yang kedua yang dapat kita lihat dalam nas ini adalah bahwa kita harus hidup taat kepada Tuhan. Kita harus hidup taat kepada Tuhan. Apapun profesi kita, dimanapun kita melakukan segala pekerjaan kita, apakah kita sebagai pelayan Tuhan, apakah kita sebagai orang percaya, apakah kita bekerja di perusahaan atau di bisnis atau dimanapun kita bekerja, mari kita selalu taat kepada Tuhan. Mari kita selalu taat kepada firman Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itulah kehidupan kita, karena Tuhanlah yang memberikan kita hidup. Jangan memberontak, lari dari Tuhan. Seharusnya bahwa seorang raja yang memimpin bangsa Israel, dia harus memimpin dengan taat kepada Tuhan. Demikian juga seorang imam yang melayani di bait Allah. Seharusnya bahwa dia harus menjadi contoh dan teladan. Tetapi bahwa imam tidak dapat berbuat banyak.
karena dia bekerja sama dengan raja, sehingga dia mendapatkan keuntungan banyak secara materi dan jabatan dari kerajaan pada saat itu, sehingga dia tidak dapat berbuat apa. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimanapun situasinya, dimanapun berada, bahwa kita harus benar-benar taat kepada firman Tuhan, meskipun bahwa dinyatakan dalam bentuk teguran, bukan mencari cara lain supaya terlihat taat. Pada saat itu bahwa bangsa Israel, imam dan raja juga, bahwa mereka seolah-olah terlihat taat. Mereka bertopengkan ibadah, bertopengkan doa untuk menutupi segala dosa dan kesalahan, menutupi kejahatannya dan keberdosaan mereka bertopengkan. Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa hal ini tidak baik di hadapan Allah. Hal ini tidak benar. Mereka beribadah untuk menutupi segala dosa-dosa. Mereka memberikan sesuatu kepada bait Allah untuk menutupi dosa-dosa. Semoga di antara kita, di antara umat Tuhan pada saat ini tidak ada yang demikian. Untuk menutupi segala kesalahannya, ditopengkanlah ibadah dan doa-doa di dalam hidup. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi, harus tetap setia menyatakan kebenaran. Bagaimanapun situasinya, seperti Amos, bahwa dia dikucilkan, ditolak, bahkan diusir, dan bahkan tidak diakui sebagai nabi, padahal Allah sendiri yang mengutusnya. Dia tetap menyampaikan. Dia tetap menyampaikan kebenaran. Nabi Amos hanya menyampaikan apa yang diperintahkan. Sehingga di dalam pemberitaan kebenaran itu, ketika ada orang yang merasa diri disinggung oleh firman, maka dia membenci orang baik. Sering sekali bahwa hal ini terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, ketika ada orang yang benar menyampaikan, menegur, membongkar kesalahan kita. Kita membenci orang yang menyampaikan itu. Demikian juga yang dialami oleh Amos. Tetapi walaupun bahwa hal itu disadari Amos, bahwa dia akan dibenci, bahwa dia akan ditolak, dia akan diserang, tetapi dia tetap menyampaikan dan menyatakan. Dia tetap menyatakan. Bapak Ibu Saudara-saudara, sering sekali di tengah-tengah kehidupan kita bahwa kita takut menyampaikan kebenaran karena berbagai hal. Apakah karena jabatan kita akan hilang, atau rekan bisnis kita akan lari dari kita, atau usaha kita akan jatuh, atau berbagai hal yang membuat kita takut untuk menyatakan kebenaran Tuhan di dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa kebenaran harus disampaikan dalam hal apa. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi, dan yang terakhir yang dapat kita lihat dalam nas ini adalah bahwa setiap kita yang dipercayakan oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu, maka kita bertanggung jawab. Maka kita harus mempertanggungjawabkan setiap panggilan yang Tuhan berikan bagi kita. Setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita atau dimanapun kita pada saat ini sebagai orang yang percaya, mari kita menganggap bahwa itu adalah panggilan Tuhan atas kita. Ketika kita melayani di gereja pada saat ini, bahwa itu adalah panggilan Tuhan. Ketika kita bekerja di tempat yang lain, bahwa itu juga Tuhan percayakan bagi kita untuk kita lakukan. Maka kita akan mempertanggungjawabkannya semua. Segala perbuatan kita akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, Amos dipilih Tuhan dari ketidaktahuannya menyampaikan perbuatan kepada umat Israel
dengan tugas dan tanggung jawab yang besar harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, bukan kepada raja atau kepada umat. Hal ini mendorong Amos menjauhkan dirinya dari kekhawatiran akan makanan, jabatan, dan tempat tinggal. Sedangkan Amasya yang diangkat oleh raja sebagai nabi lebih cenderung mengutamakan berita yang enak didengar oleh raja, yang enak didengar oleh umat. Bahkan Amasya sungguh memfitnah Amos demi kepentingan dirinya, sehingga Amos diusir di Israel. Bapak Ibu Saudara-saudara, Amasya menyampaikan firman Tuhan juga, tetapi apa yang disampaikannya adalah yang enak-enak saja didengar. Tetapi Amos menyampaikan firman Tuhan adalah sesuai kebenaran. Bapak Ibu, ketika kita melayani Tuhan dan ketika kita dipanggil untuk menyatakan kebenaran, maka yang harus kita sampaikan adalah sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan apa yang enak didengar, bukan apa yang disenangi oleh orang, tetapi segala sesuatu yang harus kita lakukan adalah harus kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang kami kasihi, bahwa Amos dalam firman ini adalah menjadi hamba yang tetap setia kepada Tuhan. Mari kita tetap menyuarakan kebenaran dan keadilan di tengah-tengah kehidupan kita, walau apapun yang terjadi. Maka tetaplah menyuarakan kebenaran walau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memenuhi hati kami untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.